Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat semuanya. Hafidz Shalom Aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wedong Tien, salam kebajikan buat semua. Rahayu untuk kita semua ya. Salam rahayu untuk semuanya pokoknya. Dan tidak lupa yang pastinya salam Pancasila, Pancasila di hati. NKRI harga mati. Semoga selalu damai di hati dan semoga selalu teman-teman berkenan ya dengan konten-konten saya. Karena gini teman-teman ya, ini masuknya ke program saya, ke tayangan saya, bukan siraman rohani ini. Tapi sebuah curcol, curcolan gitu ya, bahwa ya memang udah jadi resiko sih kalau ada orang yang apa ya istilahnya, ketika kita makin dikenal orang, makin diketahui orang, makin dilihat orang, makin diperhatikan orang gitu tuh kayak pasti akan ada aja gitu loh yang suka nggak suka gitu, yang ngedukung, yang nyinyir, yang ngejulit, yang ngegibah gitu loh, bahkan yang ngefitnah pun ada juga. Ya udah resiko sih. Dan kalau ketika kita berbuat sesuatu yang positif, yang bagus ya, yang ada faedahnya, yang ada fadilahnya, yang ada maslahatnya, yang mendatangkan kebaikan buat kita, terutama buat kita sendiri, terutama untuk saya sendiri ya, pasti ada aja yang ngejulit, ada yang nyinyir, ada yang bersyakwa sangka gitu kan, bahkan sampai ada yang berburuk sangka kepada kita pun ada gitu loh. Contoh kayak pagi tadi aja saya disyakwa sangkakan atau diburuk sangkakan mama saya ketika saya mulai berusaha untuk memperbaiki sholat saya, karena belakangan saya mulai giat sholat 5 waktu jamaah di masjid gitu loh. Ya ini juga berkat HP saya nih yang sempat rusak ya kan. Saya memang sudah bukan nazar sih, tapi memang sudah punya niat gitu loh, bahwa kalau HP saya ini udah berhasil diperbaiki ya, karena kan waktu itu HP ini kan sempat rusak LCD-nya. HP yang saya pakai ini Samsung A23 ini sempat rusak LCD-nya, kena 350.000 biaya perbaikannya. Alhamdulillah bisa diperbaiki. Nah, saya bilang ya, saya berdoa gitu loh kepada Allah. Ya Allah, kalau HP saya ini bisa dibenerin gitu, udah bener LCD-nya, ya hamba ingin wujudkan rasa syukur hamba itu dengan rasa syukur hamba atas HP hamba berhasil dibenerin dan bisa kepake lagi tuh dengan sholat subuh, ngelanjutin sholat subuh berjamaah di masjid gitu. Ngelanjutin sholat subuh berjamaah di masjid. Nah tadinya tuh hari pertama habis HP ini dibenerin, ya kan saya gerak sholat subuh ke masjid kan. Tapi ternyata secara nggak terduga ya, kok jadi kenapa nggak sekalian, kok ini gitu loh. Ya udah akhirnya sekalian aja kan zuhur asarnya ke masjid aja gitu. Nah alhamdulillah gitu loh. Jadi sekarang alhamdulillah saya ya berusaha untuk istiqomah 5 waktu sholat jamaah di masjid, dan insya Allah berusaha terus untuk istiqomah, nggak ketinggalan takbir pertama gitu loh, sesuai yang sering diajarkan oleh teman-teman dari
jamaah tabligh gitu. Karena saya juga masih suka mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, meskipun hanya sekedar berkunjung, itu pun hanya dalam hitungan ya jam lah gitu, bisa 2,5 jam atau bisa lebih gitu, tergantung situasi dan kondisi gitu. Iya, jadi ya itu sih yang kalau saya bilang ya, meskipun hanya berkunjung, dengar taklim singkatnya, atau mungkin sedikit bantu-bantu juga apa bertaklim ya, yang baca fadilat amal atau fadilah sedekah gitu. Kadang-kadang ya beralterasi, bergantian. Kadang-kadang baca fadilah amal, kadang-kadang baca fadilah sedekah, iya kan? Dua ini yang menjadi dalam tanda kutip mainannya jemaah tabligh gitu. Mau itu yang Nizamuddin maupun yang Syura Alami. Nah, yang saya sering sambangin ini kan yang SA gitu loh, atau yang Syura Alami. Kalau yang Nizamuddin, Maulana Sa'ad, mereka jarang. Iya, mereka jarang banget, dan mereka lebih memusatkan kegiatan-kegiatannya kalau di Indonesia ini di Masjid Jami Kebonjeruk di Jakpus, di daerah Mangga Besar. Saya pernah ke situ, salat di situ beberapa kali, tapi kalau untuk ikut kegiatannya belum. Saya pernah ikut kegiatan Jurkudama jemaah tabligh yang Syura Alami di Masjid Al-Mutakin di Ancol. Itu pun saya hanya sehari aja. Itu gak nyampe sehari kok, karena kan nyampenya berangkatnya sore, nyampe di sono malam. Malamnya kan ya ada tausiah lah, ada bayan, mereka bilangnya bayan. Kalau saya di NU bilangnya mau'izatil hasanah gitu. Ya ada satu dan banyak hal yang membuat saya nggak melanjutkan ikut yang begitu lagi, tapi saya tetap akan ya lanjut sambung rahim itu ya dengan berkunjung aja gitu loh. Kalau mereka lagi ada kegiatan di daerah sekitaran dekat-dekat sini yang bisa saya jangkau dengan berjalan kaki, ya itu sih alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau yang harus nggak bisa dijangkau dengan jalan kaki, ya saya angkat tangan gitu loh. Tapi kalau masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, ya alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau udah nggak bisa dijangkau dengan jalan kaki, saya angkat tangan gitu loh. Gitu, jadi apa ya, saya terus terang masih menaruh simpati saya, meskipun kalau untuk ikut itu saya kayaknya belum, karena mereka mengajarkan untuk berkhuruj itu dalam 1 bulan 3 hari ya kan, untuk tahap awalnya. Lalu tahapan berikutnya 40 hari dalam setahun, 40 hari dalam 1 bulan, atau 4 bulan dalam setahun. 4 bulan ini mereka ada opsi 4 bulan berkendaraan, ada 4 bulan jalan kaki gitu. 4 bulan jalan kaki, dan ada juga yang 4 bulan ke negara, bilangnya ke negeri jauh ya, maksudnya keluar Indonesia. Ada juga yang 4 bulan IPB, India, Pakistan, Bangladesh ya. Nah, jemaah tabligh ini didirikan oleh orang India, Maulana Ilyas. Itu teman seperguruan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan
waktu masih di Makkah dulu. Nah, iklan dulu, ada kereta lewat. Ya, oke, kita lanjut ya. Ada barusan lewat keretanya. Kereta Tokyo Metro 6000 Chiyoda Line 10 kereta Tanah Abang Rangkas Bitung Tanah Abang. Iya. Ya, itu unit apa? Unit apa? Penguat ya. Unit penguat armada, karena biasanya ini didominasi oleh JR205. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi apa ya? Ketika kita misalkan saya aja deh, saya berusaha untuk memperbaiki sholat saya gitu kan. Dan ini saya di Mushola Al-Ikhlas Polsek Pesanggeran ini kan tiap maghrib sama isya kan saya bantu-bantu azan dan iqamah kan. Dan kadang-kadang ngimamin juga. Kalau seandainya yang biasa ngimam itu Al-Ustadz Haji Zainuddin yang tinggal di dekat sini di Ropapan, beliau itu tinggal ya. Beliau itu kalau tiap subuh itu ngimam di ngazan juga, ngimam juga di Masjid As-Saadah dekat sini, Masjid Betawi. Masjid Betawi yang saya pernah cerita ke teman saya, Mise Veronica Mise ya. Jadi apa ya, itulah kadang-kadang kalau kayak saya gini, pagi tadi dituduh apa namanya sama mama saya sholatnya nggak lillahi ta'ala. Ya saya klarifikasi dong, saya kalau sholatnya itu ya lillahi ta'ala, bukan linnas gitu loh. Yang penting semua kegiatan itu saya lakukan lillahi ta'ala kok, nggak ada paksaan, nggak ada apa. Tiap saya kunjungin saudara-saudara yang jemaah tabligh itu pun juga didasari lillahi ta'ala gitu loh. Saya ngazan di musola ini tiap maghrib isya atau kadang-kadang bantu ngimam juga, itu pun juga didasari lillahi ta'ala gitu loh. Nggak ada karena linnas atau karena riya, karena apa gitu, enggak kok. Saya mensukarelakan diri saya ini ya, ngazan di sini di Mushola Al-Ikhlas Polsek Pesanggeran ini, ngimam juga kadang-kadang kalau Al-Ustadz Haji Zainuddin Rawapapan ini tidak datang, ya itu pun juga semata-mata lillahi ta'ala kok, ya kan. Makanya itu yang menyebabkan saya mulai mengurangi aktivitas-aktivitas seperti menghadiri acara-acara yang diselenggarakan teman-teman pendukung pasangan calon presiden, calon wakil presiden Indonesia peserta pemilu 2024 nomor 3 Pak Ganjar Pranowo, Profesor Mahfud MD itu. Salah satunya adalah karena ini saya sedang berusaha memperbaiki diri, saya sedang mengislahkan sholat saya gitu. Karena jujur gitu loh ya, peristiwa rusaknya HP saya ini pun karena kejadian saya datang ke acara pendukung Ganjar Mahfud juga, yang katanya 40 hariannya Allahyarham Muhandi Mawanto dari Repdem, Relawan Pejuang Demokrasi. Itu sayapnya PDI Perjuangan yang meninggal karena dibunuh pendukung paslon Capres-Cawapres nomor 2 peserta pemilu 2024 Bapak Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Itu dibunuh, bukan dipukul, dibunuh, sengaja dibunuh itu. Karena beliau meninggalnya pas dalam perawatan di rumah sakit, masih muda lagi usia gitu. Dan itu acaranya sama sekali gak ada Islamnya banget cuy.
Padahal Muhandi Mawanto itu kan Islam. Ada kayak yasinan, tahlilan, ya kan, istighosah. Ini enggak, ini malah main lilin. Udah meniru Kristen gitu loh. Nah itu mungkin yang, dan itu gak lama setelah itu saya pulang karena saya motong jalan gelap gitu kan. Tangan kanan saya gak kuat, LCD HP saya udah hampir mau lepas, ini jatuh, prek, ya gak bisa kepake lagi gitu. Prek, ya tambah parah gitu. Prek, ya gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya mulai mengurangi gitu loh intensitas saya. Termasuk kemarin waktu kampanye Akbar di GBK itu saya nggak datang loh. Saya memilih untuk tidak datang. Saya memilih untuk tidak hadir. Ya. Pertama karena masih trauma dengan kejadian itu yang mendorong saya untuk udahlah lebih baik saya perbaikin sholat saya dulu, karena kalau ngikutin acara begituan udah pasti tinggal sholat. Udah pasti tinggal sholat saya. Udah pasti tinggal sholat. Gitu loh. Makanya ketika 2 minggu yang lalu ya, saya ikut kajian subuh di Masjid Jami Al Karim, Perumahan Bumi Bintaro Permai, Pesanggrahan Jakarta Selatan. Yang kajian kitab apa itu saya lupa, babnya itu saya juga lupa ya. Di situ ada satu hadis yang menabok saya gitu loh. Ketika seseorang meninggalkan sholat secara sengaja karena alasan pembangkangan atau melancarkan perang atau perlawanan kepada Islam, nah berarti jelas dia layak untuk disetempel sebagai kafir. Tapi kalau dia sengaja ninggalin sholat karena males gitu ya, karena lagi males sholat, atau karena ngantuk, karena capek, karena lelah gitu ya, habis aktivitas mungkin, atau simply karena males gitu ya, atau karena ya sengaja ninggalin sholat karena acara hiburan gitu loh, bukan hanya sekedar jalan-jalan ke mall, nonton konser misalkan, datang ke acara kampanye politik misalkan, nonton dangdutan gitu kan. Begitu tahu dia udah tahu nih waktu sholat ini ya, waktu sholat nih dia udah tahu. Tapi dia malas, dia malas, dia udahlah tinggal aja, atau bahasa ininya ngegampangin. Nah itu disestempelnya bukan kafir tapi had gitu loh. Berarti dia harus mengganti atau mengqada salatnya. Nah ini yang menabok saya banget, itu hadis itu yang disampaikan oleh Gurunda umat Islam Perumahan Bumi Bintaro Permai, Pesanggrahan Jakarta Selatan, Dr. Andus Kiai Haji Sofiullah Al-Musawwa gitu. Atau Dr. Andus Kiai Haji Sofiullah Musawwa ya, itu ulama yang cukup bijak di kalangan kami gitu ya, dan ilmunya paten. Beliau lulusan Jordania, paten. Tiap Ahad subuh sama tiap Jumat petang tuh beliau ada sesi pengajiannya. Jadi kalau Jumat petang ba'da maghrib sampai Aisyah itu fikih. Ya banyak membahas tentang teknis beragama Islam gitu ya. Kalau Ahad subuhnya itu kajian kitab yang saya lupa kitabnya apa. Gitu. Saya lupa nyatet itu. Allahu Akbar. Nah itu. Jadi kalau itu loh. Jadi saya karena hadis itu nabok saya banget gitu ya. Hadis yang tentang kafir dan had yang pernah saya bawa di YouTube ini ya.
Saya ketabuk banget loh, asli ketabuk saya dengan hadis itu. Makanya itulah kenapa saya mulai mengurangi gitu loh. Makanya saya nggak bilang, nggak ini, yang kemarin nih teman-teman aktivis 98 nih ke Tanah Kusir nih, saya nggak ngeluh dah, nggak ngajak-ngajak nih ke Tanah Kusir, itu cuma bercandaan doang sebenarnya. Saya nggak ngeluh, udah biasa nggak diajak, udah biasa nggak diundang kok, gitu kan. Saya nggak ngeluh, saya nggak ini, udah biasa aja gitu loh. Ya karena kalau mereka kayak gitu udah pasti akan ninggalin sholat atau ngegampangin sholat. Itu saya paling pantang itu sekarang ini untuk saya lakukan. Paling pantang saya, karena bagi saya sholat itu, apalagi sholat kalau sudah dengar azan ya, sudah dengar azan tapi tidak kunjung sholat, itu sama aja had. Nah saya nggak mau disetempel sebagai had itu. Di jamak pun ya bisa, tapi kalau tidak dalam keadaan darurat untuk apa juga gitu loh. Jamak, salat di jamak itu gini ya, kalau secara hukum fikihnya, salat jamak itu secara hukum fikih itu kalau kita sedang dalam keadaan darurat. Contohnya musafir, kita perjalanan jauh lah, misalkan karena bentar lagi mau Idul Fitri ya, misalkan kita ini dalam perjalanan mudik jauh, apalagi saya kampungnya jauh di Palembang ya, nyebrang, itu bisa dijamak, itu masih boleh tuh dijamak. Tapi kalau cuman sekitaran sini, misalkan nih dari Bintaro ke Menteng, masih di sekitaran Jakarta aja nih, dari Bintaro ke tempat TKRPP di Menteng, dijamak buat apa gitu loh. Atau dari Bintaro ke Hang Lekir, Kebayoran Baru, Mabes ya, TPD Ganjar Mahfud Jakarta gitu kan, untuk apa juga dijamak gitu loh. Kalau di situ masih ada masjid ya lebih baik saya gerak dikit nyari masjid, sholat aja di situ kalau udah azan. Atau ke Menteng juga, ke RBPR, buat apa juga dijamak gitu loh. Kalau cuma di sini-sini aja, orang masih deket kok gitu loh. Jadi itu yang mau saya perbaiki banget gitu loh. Jadi saya maaf banget ya, saya ngelakuin apapun itu semata-mata lillahi ta'ala. Bantu pekerjaan orang tua di rumah semampu saya, sekuat saya, sebisa saya, itu pun lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa nggak saya paksakan ya. Saya nyapu ngepel rumah bisa, tapi saya nggak mau diliatin orang tua saya. Kenapa? Karena saya untuk luruskan lillahi ta'alanya itu. Untuk luruskan lillahi ta'alanya itu loh. Saya nggak seneng kalau liatin orang gitu. Makanya jadi saya nyaman. Pokoknya gini lah, saya selalu berdoa kepada Allah gini dalam setiap sholat saya. Meskipun tidak saya ucapkan, saya selalu berdoa begini, ya Allah, kasihkan hamba satu kegiatan, satu pekerjaan, satu investasi, satu bisnis, ya, dimana kegiatan, pekerjaan, bisnis atau investasi itu mendatangkan pendapatan, mendatangkan uang dalam bentuk rupiah kah, dalam bentuk dolar kah, dalam bentuk emas kah, untuk hamba, mendatangkan pendapatan untuk hamba, ya, pendapatan pasif dan pendapatan aktif untuk hamba bisa membantu perekonomian keluarga, membantu meringankan perekonomian orang tua, ya. Tetapi hamba bisa melakukan kegiatan dan pekerjaan itu kapan aja, di mana aja, tanpa hamba harus ketinggalan sholat berjamaah di masjid, dan tanpa harus hamba ketinggalan takbir pertama
ketika sholat berjamaah di masjid. Tetap hamba bisa sholat on time, sholat tepat waktu, bukan tepat pada waktunya, tepat waktu gitu. Lebih spesifik lagi di awal waktu. Ya Allah, tolonglah kasihkan pekerjaan apapun, kegiatan apapun, bisnis apapun, investasi apapun, selama itu halal, selama itu mendatangkan ridho dari Engkau, selama itu Engkau barokahkan buat hamba, dan hamba dapat pendapatan, dapat cuan, dapat keuntungan, dapat uang, tapi hamba tidak satupun ketinggalan sholat berjamaah awal waktu di masjid, dan hamba masih bisa mengabdikan diri untuk sesekali ngebantu-bantu masjid atau musola yang azan, yang kadang-kadang azannya saja gak ada, atau bahkan muazinnya terlambat mengumandangkan azan. Karena pahala muazin itu lebih berat daripada pahala imam sholat. Karena kan memanggil, mengundang orang untuk sholat gitu. Jadi ya dari saya, ya sekali lagi hanya penegasan aja bahwa saya kalau ngelakuin apapun itu lillahi ta'ala. Dukung Ganjar Mahfud saat ini lillahi ta'ala. Dulu dukung Jokowi 2 periode di Pilpres lillahi ta'ala. Nambah silaturahim, nambah banyak teman, nambah banyak relasi, nambah jaringan lillahi ta'ala. Bantu-bantu orang tua di rumah semampu saya, sekuat saya, sebisa saya lillahi ta'ala. Salat berjamaah di masjid saya perbaiki lillahi ta'ala. Bantu-bantu masjid atau musola yang kadang-kadang azannya aja gak ada atau bahkan telat muazinnya, tapi saya izin dulu ya, itu pun juga lillahi ta'ala. Saya juga ngazan di sini udah izin, dan alhamdulillah Polsek Pesanggeran ini orang-orangnya pada tahu saya, pada kenal saya gitu. Ya jadi semua, kadang-kadang saya bantu ngimam sholat juga, menggantikan Al Ustadz Haji Zainuddin Raupapan ini juga lillahi ta'ala ya. Saya ngimam sholat itu lillahi ta'ala, ngimamin sholat orang tua pun, keluarga di rumah pun lillahi ta'ala. Bahkan ketika saya ada niat juga untuk mondok di Tebuk Ireng satu waktu nanti, ada niatan juga saya mau ambil hafalan Al-Quran, dan mohon doa mudah-mudahan bisa kelar dalam ya paling cepat 1 bulan lah, 30 hari, one day one juz. Itu pun juga lillahi ta'ala loh, saya niatin itu, bukan untuk apa-apa, lillahi ta'ala, bukan yang lain. Semata-mata saya ngelakuin semuanya itu lillahi ta'ala kok. Tidak lillahi ta'ala. Ya menurut saya ya itu resiko ya, resiko dinilai negatif, resiko dijulidin, resiko. Bentar gini saya mau selawat nih, saya mau selawatan habis ini ya. Selawatan ini pun juga, selawat sebelum sholat pun ini pun lillahi ta'ala juga loh. Jadi semua yang saya lakukan, cuma ya itulah resikonya. Resikonya pasti ada aja yang julid, ada aja yang ngegibah, ada aja yang framing, ada aja yang ngegosipin, ada aja yang ngeghosting, ada aja yang bersyakwa sangka, berburuk sangka, ada aja yang begitu ya. Mau bagaimana? I cannot change other people's minds. Saya nggak bisa ngubah pandangan orang lain terhadap saya. Saya nggak bisa ngubah pola pikir orang itu kepada saya itu seperti apa. Tapi ya udah, life must go on, jalanin aja. Saya mah prinsipnya gitu. Yang penting saya sudah menyatakan, saya melakukan apapun yang saya bisa, yang saya mampu, yang saya kuat. Saya bisa ngelakuinnya itu semata-mata itu karena lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin diapresiasi, bukan karena ingin mendapat apa, enggak. Itu bonus aja sih buat saya. Saya anggap bonus saja, tapi tetap semuanya saya lakukan itu lillahi ta'ala. Ya, sekian dulu ini dari saya. Kita jumpa lagi di tayangan saya yang lain. Selamat petang dan insyaallah mudah-mudahan kita jumpa